Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiansah dari jurusan Pendidikan Matematika kelas A angkatan 2021 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan Quran Surat Al-Kahfi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Mari kita langsung saja kepada pemaparannya. Surah Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahf, adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Dinamai Al-Kahf dan Ashabul Kahf yang artinya penghuni-penghuni gua. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surat ini pada ayat 9 sampai dengan 26 tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua bertahun-tahun lamanya. Selain cerita tersebut, terdapat pula beberapa cerita dalam surat ini yang kesemuanya mengandung pelajaran-pelajaran yang berguna untuk kehidupan manusia. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat." Konon, ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah yang diceritakan mengandung unsur iman dan keutamaan. Di antara 4 kisahnya yaitu sebagai berikut. Kisah pertama ada di dalam ayat 9 sampai 20 yang dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan tentang 7 pemuda yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan agamanya. Mereka melakukan hal itu untuk menjauh dari raja yang zalim dan kafir. Raja ini berjalan dengan penuh kesombongan dan bersikap tidak adil, serta menekan orang-orang yang menyembah kepada Allah. Jika mereka tidak bersembunyi, bisa jadi mereka dibunuh. Karena itu, 7 pemuda itu pun terpaksa mengasingkan diri karena tidak mendapat tempat bagi orang-orang beriman seperti mereka. Mereka mengasingkan diri ke gua untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri padanya, memohon petunjuknya dan kasih sayangnya. Mereka tidur dalam gua tersebut dan terbangun setelah sekian lama selama berabad-abad. Setelah terbangun itulah, musuh dan harta kekayaan mereka pun sudah tidak ada lagi. Kisah tersebut mengajarkan tentang upaya para pemuda untuk melakukan perubahan di daerahnya yang telah rusak. Mereka tidak mampu mengajak orang-orang kala itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya atau bahkan dengan tangannya. Namun mereka tetap berupaya mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan hatinya. Ini sesuai sabda Nabi SAW terkait dakwah dengan hati, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Kisah kedua adalah tentang pemilik 2 kebun dan sahabatnya. Dikisahkan bahwa pemilik 2 kebun itu diberikan keberlimpahan harta, sedangkan sahabatnya hidup dalam kemiskinan. Namun, meski miskin, dia mendapat nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan temannya yang punya 2 kebun itu memiliki banyak harta dan pengikut. Lalu dia bersikap sombong dengan mengejek sahabatnya yang miskin itu karena tidak punya harta yang lebih banyak dan pengikut. Si miskin berusaha mengingatkannya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada akhirnya si kaya itu tenggelam di kebun miliknya. Kisah ini terdapat pada ayat 32 sampai 44 surat Al-Kahfi. Salah satu hikmah dari kisah itu yaitu mengenai cara si miskin mengingatkan sahabatnya itu dengan bujukan dan persuasif. Ini adalah cara kedua dalam membuat perubahan ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu dakwah dengan lisan. Kisah ketiga, surat Al-Kahfi ayat 60-82 mengisahkan tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dari kisah mereka, kita dapat mengetahui Nabi Musa yang ingin haus akan ilmu pengetahuan dan rela menanggung kesulitan untuk meraih itu. Musa adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap punya ketertarikan untuk mempelajari sains yang ada dalam realitas kehidupan nyata. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri ilmu yang digunakan oleh orang soleh. Kisah keempat adalah tentang Zulkarnain, sebagaimana dalam ayat 83-98. Kisah ini menggambarkan puncak dari upaya perdamaian dan perubahan. Di tangan Zulkarnain, perubahan dan perdamaian dapat terjadi di muka bumi sekalipun. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberinya kebijaksanaan, kekuatan, dan pengetahuan. Zulkarnain berkeliling dunia bersama pasukannya, mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski dilimpahkan kebijaksanaan di muka bumi, Zulkarnain tidak sombong dan tetap memerintah secara adil dan bijaksana. Penaklukan yang dia lakukan hanya demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain dan kelompok yang ditemuinya. Semua orang diperlakukan dengan adil. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang menyebut, jika tidak melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Seolah-olah kisah Zulkarnain dalam ayat tersebut merupakan hasil nyata dan hadis Nabi SAW itu. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Baik, mari kita langsung saja membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Sekian video tentang pemaparan surat Al-Kahfi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.